Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa manusia tidak boleh saling menyakiti. Ini dari sisi yang kasat mata. Ini kembali ke jiwa. Jiwa manusia itu kan sebenarnya kan baik semua, tetapi di situ kan ada tingkatannya. 9 jiwa, 3 jiwa manusia yang dasar ini kan cenderung lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan di tingkatan yang selanjutnya kan lebih halus, dan jiwa ini kan baik semua, jiwa yang baik. Makanya ketika manusia lahir di dunia ini kan ya emang baik semua, suci, bersih. Nah, ketika orang menyakiti orang lain sampai orang yang disakiti ini terbawa ke dalam hati yang paling dalam lah, ini bisa membuat pelaku ini menderita. Pelaku ini malah akan menderita. Ini saya membahas ini karena emang sudah ada contohnya. Sudah ada yang pernah kejadian ketika menyakiti orang lain dan orang lain itu benar-benar merasakan sakit atau kecewa sampai ke dalam hati. Nah, pelaku orang yang menyakiti ini bisa malah tersiksa karena jiwa itu tadi. Jiwanya dengan akal, pikiran, nafsu, perilaku manusia pelaku ini tadi tidak sejajar. Makanya kalau sudah jiwa yang baik ini tidak sejajar, maka pelaku tersebut ya akan bisa menderita, menimbulkan penyakit. Ini kalau dari segi medis tidak ada penyakitnya, normal. Dari segi non medis menganggap ini ada gangguan dari orang lain, kiriman dari orang lain. Padahal kalau secara detail ini bisa karena perilaku manusia itu sendiri, menyakiti orang lain sampai yang disakiti ini benar-benar merasakan sakit ke bawah sampai ke hati. Ini tersiksanya bagi pelaku ini ya macam-macam. Contohnya seperti ini, ketika manusia itu ya pelaku ini tadi merasakan badannya nggak enak, dan ini biasanya harian, ini bisa tiap malam, bisa entah hari apa, setiap hari. Misalkan kayak hari malam saja lah, hari malam, tiap malam ya, tiap malam kalau nggak minum obat, dia nggak akan tenang, badannya nggak terasa enak lah badannya. Ini sebenarnya penyakit dari perilaku orang tersebut, karena itu tadi jiwanya ini tidak sejajar. Terus untuk mengobati, yang bisa ya dirinya sendiri yang bisa ngobati, yaitu dengan cara minta maaf ke orang yang disakiti itu tadi. Tetapi minta maafnya ini bukan karena
aku merasakan sakit aku harus minta maaf, bukan, tapi karena penyesalan sudah menyakiti orang lain, itu baru minta maaf. Nanti bisa sembuh sendiri. Karena kan jiwa-jiwanya itu tadi kan udah sejajar. Kalau misalkan ada penyakit bisa menimbulkan penyakit itu tadi kan karena jiwa-jiwanya ini ya tidak sejajar, makanya bisa menimbulkan penyakit itu tadi. Kalau yang disakiti ini benar-benar tulus memaafkan, ini orang pelaku ini akan bisa langsung sembuh. Tetapi kalau yang disakiti ini minta maaf ke orang yang disakiti, terus yang disakiti ini masih ada rasa jengkel, dendam, intinya ya memang sudah dimaafkan tetapi nggak sepenuh hati. Ini ditunjang dengan, bagi pelaku ini ditunjang dengan minta maaf, paling mengakui, minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai kepercayaannya masing-masing lah. Ditunjang seperti itu nanti akan sembuh sendiri. Tetapi kalau sama orang lain tidak akan bisa sembuh, karena itu tadi perilaku tersebut yang membuat penyakit itu. Tetapi minta maafnya bukan karena aku merasakan, misalkan datang ke orang lain, oh ini harus minta maaf ke orang yang pernah disakiti, terus gara-gara itu minta maaf, itu nggak akan sembuh. Tetapi karena penyesalan di dalam hati, penyesalan diri lah, pernah menyakiti terus minta maaf, itu baru akan sembuh, bisa langsung sembuh. Kalau yang minta maafin ini memaafkan dengan setulus hati, ini bisa langsung sembuh. Tetapi kalau tidak setengah-setengah, itu tadi ditunjang dengan minta maaf ke Tuhan yang Maha Kuasa sesuai kepercayaannya, terus nanti akan sembuh sendiri. Itulah alasannya kenapa manusia ini tidak boleh saling menyakiti. Itu tadi, bisa dari yang kasat mata ini ya, itu tadi bisa menimbulkan penyakit. Bagi pelaku ini ya bisa tersiksa. Mungkin video kali ini saya membahas tentang alasan kenapa manusia tidak boleh menyakiti sama orang lain. Terima kasih.